Menurut aku banyak banget sih yang akan sangat merasa ini gue gitu loh. Akan banyak sekali yang kayak Kaluna nih ya, yang tadi aku bilang kita semua gitu loh merasakan ini. Kok enak ya? Aku aja tuh selama syuting kayaknya gue bau banget deh, ngeliat di kaca tuh kayak gue bau deh gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada cast dari film Home Sweet Loan. Ada Kak Yunita Siregar, halo. Dan ada Kak Vita Anggriani. Bener kan Anggriani? Anggriani. Bener. Salah saya takutnya Yunita Anggriani. Anggriani, oh iya. Para sandwich generation nih, kalau dari teaser-teasernya udah diperlihatkan bagaimana perjuangan mencari cuan. Dan siapa di antara Kak Vita dan Kak Yunita yang bisa menjelaskan tentang apa sih film ini? Film ini tuh tentang, intinya Kaluna ini adalah mungkin mayoritas dari kita semua. Benar. Jadi Kaluna ini anak bungsu dari 3 bersaudara. Aduh, bungsu. Tapi dia tuh punya mimpi pengen punya rumah sendiri gitu, biar dia tuh bisa keluar dari situasi keluarganya ini yang dia tuh ngerasa banyak sekali beban di dalamnya gitu. Tapi di proses dia mencari rumah dan niat mau beli rumah itu, dia dihadapin sama satu pilihan hidup yang kayak gue mau terus berjuang buat mimpi gue atau keluarga gue yang lebih harus diutamain. Itu bukankah keadaan kita bersama? Kadang dihadapkan kayak apakah harus egois atau kita pikirin keluarga ya? Apakah aku tetap melanjutkan mimpi aku atau tidak nih gitu. Tapi itu bukan biasa dipikirkan sama si anak sulung ya? Itu dia. Apakah jangan-jangan dramanya di situ kenapa si bungsu yang memikirkan bukan si sulung? Nah, itu kan banyak ya, kayak kita juga bisa sebenarnya banyak kalau anak sulung tuh lebih jaga ini adik-adiknya gitu kan. Tapi maksudnya ternyata banyak juga anak bungsu yang kayak ternyata harus mengambil peran kakak sulungnya gitu. Contohnya saya pada waktu dulu ya. Iya, emang benar sih. Maksudnya kan nggak melulu bungsu atau sulung sih. Mungkin keluarganya ngelihatnya kayak siapa nih yang paling mapan kerjanya gitu, ibaratnya gitu kan. Oh, ini dia adeknya lah gitu. Adeknya paling bagus nih kerjaannya, bisalah bantu kakaknya gitu. Bisalah buat bayar listrik. Bisa. Token. Nit. Menyala tokenku. Menyala tokenku. Oke, kalau Kak Vita di sini peran sebagai siapa? Di sini aku peran sebagai Mia. Mia itu adalah salah satu sahabatnya Kaluna. Kita tuh berempat bersahabat. Bersahabat ada Danan, Tanish, Mia sama Kaluna. Ini berempat tuh bersahabat dari SMA sampai ngantor bareng. Tapi mungkin di kantor tuh kita beda-beda jabatan ya, beda-beda ini ya. Terus ya udah, kalau di sini karakternya lebih yang kayak sedih banget. Kalau Mia nih tipe yang anak yang privilege lah, dia tuh lumayan ya kalau dari privilege. Dia lebih mementingkan estetik. Biaya belakangan, walaupun sebenarnya penting juga, tapi yang penting estetik aja dulu gitu. Yang penting bagus aja dulu tempatnya. Di teaser kelihatannya kayak ngapain sih lu kerja lama-lama berlembur nggak dibayar iya, juga. Ngapain? Lebih realistis juga dia anaknya kayak lu ngapain lembur-lembur nggak dibayar, pulang lah gitu. Lebih modis juga kayak kata gitu. Iya. Soalnya dia content creator juga sampingannya. Influencer nyambi sebagai buruh. Buruh kantor. Makanya dia kalau misalnya dari berempat itu dia lebih modis, lebih yang kayak kekinian gitu. Apa yang baru Mia lah pasti yang utama ini tahu gitu. Tapi kalau Mia kalau udah sedekat apa dia? Dekat banget kan kita sahabatan dari SMA. Jadi emang sedekat itu. Cuman mungkin kayak Kaluna tuh tipe yang nggak bisa dia share semuanya ke sahabatnya juga sih. Jadi maksudnya kayak aku tahu kondisinya Kaluna seperti apa, tapi kayak nggak sedalam seperti Danan atau Tenis gitu. Kalau aku tuh masih kayak kadang masih mementingkan diri sendiri juga. Iya. Biasanya paling heboh aja nih ikut rame-rame. Iya, biasanya kan kalau di geng-gengan itu kan pasti ada salah satu yang paling heboh, paling ceria. Aku lah itu. Karena emang empat orang itu benar-benar menurut aku mewakili karakter. Kayak ada Kaluna gitu yang maksudnya dengan kesederhanaannya, ada Mia yang masa kini banget gitu kayak tadi dibilang yang keibuan. Iya, keibuan dia punya anak gitu, ada Danan yang sudah terlahir
berada dari keluarganya gitu loh. Jadi mewakili banyak pihak lah, Iya. 4 orang ini. Berarti emang cuma Kaluna yang harus pirit-pirit gaji deh. Iya, kasihan. Kalau Kaluna seperti apa dia karakternya? Kayak kuat banget nih dia orangnya. Itu dia. Dia tuh lumayan, menurut aku Kaluna nih self controlnya bagus banget gitu, karena dia benar-benar bisa apa ya? Dia tuh semua gorengan-gorengan aja tuh dicatat sama dia biar pengeluaran dia tuh Asli. bisa, dia biasa nyampe untuk mimpi dia punya rumah tuh bisa nyampe, apapun itu dia catat. Jadi self control. Perhitungan banget gitu. Iya, misalnya kalau misalnya bisa beli kopi, kalau misalnya nggak perlu minum kopi ya gue nggak minum kopi gitu loh. Jadi kan sebenarnya kan tapi kan pengen, tapi dia ngontrol diri dia tuh bisa gitu. Terus dia juga menurut aku tangguh sih, dia hebat sih menurut aku karakternya gitu. Akhirnya dia bisa tahu kalau egois itu sesekali mungkin boleh ya, kalau misalnya kita tuh bilang no ke orang ketika dia minta tolong tuh nggak apa-apa kok, jadi nggak selalu merasa bersalah gitu. Dia bisa set boundaries di situ. Jadi menurut aku dia cukup pintar dan tangguh. Wah, tapi dia apa? Cuman bisa perhitungan aja kan atau juga bisa cari cuan? Kayak apa aja dikerjain tuh. Iya benar, dia juga apa namanya, segala cara dia coba gitu loh untuk bisa mendapatkan hasil lebih, tapi kan mungkin kesempatan dan capability dia nggak sebesar Mia gitu loh. Jadi ya udah seadanya aja, apa namanya, kesempatan yang ada ya udah diambil walaupun mungkin cuma kecil, ya udah yang penting dia ada masukan lebih sedikit gitu. Tapi sulit nggak memerankan Kaluna ini? Kayak selain dia apa ada kayak ada sisi emosinya yang juga bakal dikeluarin di sosok Kaluna ini. Sulit sih menurut aku karena lumayan ini tuh pas dari aku dikasih tahu ceritanya, bagiannya Kaluna ini lumayan cukup banyak di sini gitu. Terus naik turun emosinya tuh bisa dibilang diwakilkan oleh Kaluna. Jadi aku benar-benar harus bisa eksplorasi naik turun emosi segala macam dan menjadi sosok yang lebih diam, yang lebih pembawaannya tuh sebenarnya bukan lemes ya, tapi kayak letih. Gimana sih orang kalau misalnya udah letih dengan kehidupan tuh? Puncak kelelahan kayak. Iya kan, jadi dimana matanya tuh mungkin bisa dibilang untuk semangat tuh udah ya udahlah gue jalanin aja hidup yang ada ini gitu. Untuk membentuk karakternya itu sih aku lumayan challenging dan untungnya aku dibantu sama banyak pihak untuk bisa membentuk karakter Kaluna ini secara utuh gitu kan. Dan ini kan dari novel juga ya, jadi aku bisa juga baca dari situ. Aku dapat masukan dari Mbak Almira, dari Kak Sabrina gitu sih. Semuanya aku kumpulkan dan aku bentuklah si karakter Kaluna ini gitu. Oke. Si Kaluna itu berarti apakah dia orang yang sabar atau justru malah pasrah nih kelihatannya? Sabar. Oh sabar. Aku aja pas baca ya kan, Sabar dan kayak menurut aku dia baik banget sih. Maksudnya kayak kan kita tahu ya dia udah hitung-hitungan, kayak semua segala dicatat, tapi dia tuh masih nggak pelit sama teman-temannya. Iya. Kayak contoh masih suka diambil lah makanannya sama teman-temannya tuh dia nggak apa-apa gitu. Sabar. Sampai pas aku baca skripnya awal aja tuh kayak enggak sih. Kalau gue jadi lo sih nggak kayak gini sih. Cara menghadapinya nggak kayak gini sih. Pakai emosi sedikit boleh loh. Ayo. Gitu. Kaluna boleh kok marah, boleh lah gitu. Nggak dikasih temen-temennya goreng nggak apa-apa Nggak dong. apa-apa. Jangan Temen lu gini nyomot loh. nugget boleh loh ditegur loh. Jangan nyomot-nyomot dulu bisa nggak? Bisa loh beli sendiri. Bisa ngirit loh belinya lo di pasar gitu loh. Mohon pengertiannya. Oh berarti beda banget sama Kak Yunita ya si Kaluna ini. Lumayan. Sejauh itu nggak bedanya? Enggak juga sih sebenarnya, lumayan deket. Aku juga pas baca tuh kayak, kok hampir 11-12 nih, ada gitu juga. Karena pertama aku bungsu dari 3 bersaudara. Kak aku yang kedua cewek, yang pertama cowok, persis kayak di sini. Terus strugglingnya Kaluna nyari rumah tuh benar-benar terjadi sama aku pas kemarin pandemi. Aku juga nyari rumah, dramanya hampir sama kayak Kaluna gitu. Terus ada juga momen dimana aku nih harus, mungkin nggak sandwich generations kayak Kaluna gitu, tapi ada momen dulu gitu ya, aku mungkin Allah lihat aku punya kemampuan lebih dari kak aku yang lain, jadi aku yang harus bisa ngasih kontribusi lebih buat kebutuhan rumah gitu. Tapi bukan yang diharuskan banget deh ya buat memenuhi itu. Secara tidak langsung sih pada saat itu ya tidak ada pilihan gitu. Balik lagi Kaluna juga nggak punya pilihan kan gitu. Tapi pilihan antara ego dan keluarga juga sempat dirasakan sama Kak Yunita juga. Banget. Apalagi pas aku kemarin cari rumah gitu ya, maksudnya kalau aku pengen egois gitu, aku ada satu rumah yang aku suka banget, estetik apa segala macam, tapi mungkin kamarnya cuma 2, nggak akan cukup buat aku kan bertiga gitu. Jadi iya, jadi kayak oh ya deh gue nyarinya yang 3 ya, mungkin oke harganya akan lebih mahal sedikit, tapi buat semuanya gitu. Kalau Kak Vita gimana? Apakah serealistis Mia kah dalam kehidupan sehari-hari?
Enggak terlalu sih. Mungkin lebih konten kreatornya iya, karena aku emang anaknya asli juga emang suka konten. Apa-apa konten, semuanya konten. Makan pun konten gitu. Makan pun sambil mukbang segala macam. Dan Mia pun juga seperti itu. Kayak pas aku baca skripnya pun juga Ini saya. Ini saya. Loh, ini saya gitu. Terus suka olahraga kan, Suka ini olahraga, saya. olahraga konten. Ini saya gitu. Tapi kadang makanannya juga masih nggak benar ya. Ini saya gitu. Jadi kebayang kan kayak Kaluna yang struggling dengan hidupnya terus ngeliatin Mia yang kayak oh iya lagi olahraga gitu. Enak banget ya. Jadi kayak gak ada beban ya. Saya bayar 1 kelas olahraga aja kayaknya enggak deh, enggak usah dulu. Lucu sih, maksudnya kayak lumayan apa, kita tuh cast-castnya tuh lumayan relate masing-masing gitu loh sama perannya. Iya perannya ya. benar. Karena Gitu. Danan Derby juga bilang gitu. Terus Tanish juga kan Karisti sudah punya anak. Sudah Jadi punya maksudnya anak. sedikit banyak tuh hampir mirip sama peran yang kita perankan gitu loh. Dan Nggak tahu ya apakah casting directornya menelusuri kita dulu masing-masing gimana. Oh ini kayak gimana ya orangnya. aku selalu percaya peran yang mencari aktornya sih. Iya, anjay. Jadi ini adalah takdir mungkin. Pas banget nih, ditunggu-tunggu peran-peran Sandwich Generation. Aku langsung terpanggil secara natural. Masya Allah. Tapi kalau Vita ini nggak relate nggak sama kehidupan Kaluna? Mungkin juga pernah ngerasain di posisi seperti Kaluna itu. Oh, sampai sekarang masih saya rasakan. Sabar ya. Saya cukup prihatin. Sampai sekarang masih merasakan. Makanya waktu pas baca ceritanya Home Sweet Loan tuh kayak ih mirisnya, ya ampun, ngena banget nih Kaluna gitu. Mungkin nggak semiris Kaluna di film, tapi tahu gitu dan ngerasain juga apa yang dirasain Kaluna. Oke. Emang bungsu juga kah atau Kalau aku tuh sebenarnya 3 bersaudara, tapi kakakku tuh udah nggak ada duluan. Jadi ya mau nggak mau kan aku yang paling tua gitu, dan adikku yang manja ini. Kamu nonton nggak? Kamu udah bisa tidur, cari kerja. Biar mak gue nggak belain lo mulu. Karena mak gue tuh selalu belain dia mulu. Padahal sedangkan aku tuh udah kerja dari zaman Iya. SMA. Ini anak udah kuliah karena masih males-malesan mau kerja gitu. Nonton nggak? Surat terbuka ini pasti kayaknya. diajakin nonton sama Sintan dia pas diajakin. Ya mungkin aku nggak bisa ceritain secara detail, tapi ya tau lah ya seperti itulah kondisi kalau aku ya. Jadi untuk lihat Kaluna tuh ya relate sekali gitu. Menurut aku banyak banget sih yang seakan sangat merasa ini gue gitu loh, Iya. kan banyak sekali yang kayak Kaluna nih ya yang tadi aku bilang kita semua gitu loh Iya. merasakan ini. Kalau pas gitu juga nggak Merasakan nggak Sandwich Generation? Lagi merasakan. Selamat pejuang Anda hidup. menjadi salah satu Pejuang hidup. Karena saya sulung, bapak saya berpensiun. Kan? Semangat pejuang hidup. Enggak, gue sempat nanya juga ke beberapa orang kan, kayak ada sempat kemarin ngobrol-ngobrol gitu sama temen aku, terus kayak dia bilang, apa film lo? Cerita apa? Sandwich Generation gitu. Lo ngerasain nggak gitu? Enggak. Wah, beruntung sekali hidup kamu. Alhamdulillah terpilih. Wah, beruntung sekali. Anda orang pilihan. Orang pilihan spesial di mata Tuhan. Iya. Karena kalian yang umum dah adalah Sandwich Generation sekarang. Sebenarnya ada beberapa juga sih yang nggak relate kayak, tapi kayak gue pas dengar itu tuh kayak gila enak banget ya. Kok enak ya? Malah justru mereka yang langka ya. Iya, mereka spesies Kayak langka. mereka tuh alasannya pada bilang kayak alhamdulillah sih mama papa aku masih mampu hidupin. Oh, alhamdulillah. Selamat ya. Selamat. Selamat. Ya ampun. Dijaga-jaga aja kebahagiaannya. Dijaga-jaga ya. Kata aku mulai nabung dari sekarang aja. Minta doanya buat kita semua. Atau boleh Mulai nggak? nabung Boleh dari loh, sekarang. bantu ke sini loh. Banyak bersyukur aja, kita nggak Iya. pernah tahu. Iya. Ya ampun. Cuman ketika ngebaca skripnya dan ketika ditawarin, apa yang buat kalian berdua, oke, mau banget nih main di sini nih. Kalau aku pertama pasti ininya ya yang memproduksi ini gitu loh, kayak dari PH-nya sendiri kan Visinema gitu, yang udah kita semua tahu kalau Visinema tuh berkualitas gitu loh kan karyanya. Oke, ini dari Visinema, terus aku nanya direkturnya siapa gitu, direkturnya Kak Sabrina. Oke gitu, karena aku juga sangat Kak Sabrina tuh ada di list director yang aku pengen banget kerja sama bareng suatu saat nanti, dan alhamdulillah kesampaian gitu. Terus ini dari novelnya juga ceritanya aku baca karakternya, baca ceritanya. Aku sampai sempet kayak berhenti baca di scene 100-an gitu karena kayak sesak banget bacanya gitu, kayak bentar dulu ya gitu. Aku sampai aku udah baca, aku suka skenarionya, tapi
aku belum selesai, aku mau lanjut besok lagi ya, karena jujur aku sesak banget nih baca sampai scene sekian gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Ada banget tuh kayak gitunya. Terus ketika semua aku udah selesai baca, oke, aku sangat bersedia menjadi Kak Luna gitu. Sama sih, kurang lebih juga waktu itu kan aku juga tahu Visinema juga adalah salah satu PH yang aku ingin banget kerja sama gitu, dan alhamdulillah ditawarin, terus ditawarin juga sama Kak Sabrina yang mana aku juga suka sekali film kamu Kak Sab, Nota Merah Perkawinan gitu kan. Terus ya udah sama Kak Sab, dan aku juga udah kenal Kak Sab juga sebelumnya, dan pas ditawarin karakternya kayak aku ini mah ya udahlah kita coba jalanin aja gitu. Diriku sendiri di film ini nih mah. Iya, terus saya dari selain karakternya pun juga aku juga suka banget sama ceritanya juga gitu loh. Home Sweet Loan-nya ini dari sinopsisnya, pas baca skripnya keseluruhan segala macam kayak ini bagus banget, aku suka gitu. Jadi kayak ya udah deh, aku ingin join. Dan alhamdulillah mereka juga menerima gitu. Alhamdulillah. Menyambung tadi pernyataan dari Kak Yunita, ini sesek loh, ini tuh bukan komedi ya, karena kalau di teasernya tuh sangat lucu sekali, udah ada adegan-adegan lucunya, dan orang ngasih ini ada komedi. Iya kan? Orang komen ini tahu, ini mah film orang dewasa, nggak sanggup katanya, film orang dewasa. Gue sempet kayak film orang dewasa. Oh maksudnya iya khusus orang dewasa yang mengerti. Karena banyak adegan dewasa yaitu cicilan rumah. Cicilan rumah, KPR. Mungkin yang masih sekolah belum mengerti ya apa itu cicilan rumah ya. Itu KPR ya. Apa itu KPR, iya betul. Tapi emang apa sesek emang nih sedih kah, mengharu biru kah? Karena lebih sangat seseknya itu karena manusia aja sih gitu. Ini tuh manusia yang dihadapkan dengan ini benar-benar kehidupan sehari-hari banget, terus juga konfliknya konflik keluarga yang kita hadapin sehari-hari. Jadi menurut aku semua orang pasti berkeluarga pasti ada lah ya cekcoknya, dan itu kayaknya sangat sangat natural yang terjadi tuh. Konfliknya bukan sesuatu yang dibuat, karena emang keluarga tuh pasti akan ada cekcok kan di situ sih. Dan yang namanya kalau keluarga menurut aku ya titik lemah semua orang nggak sih? Bener sih. Itu kayak bikin ya. Iya, tapi emang bener sih skenarionya tuh pas aku baca keseluruhan pun juga, maksudnya baca karakternya Kak Luna, ceritanya dia tuh segala macam kayak aku lihatnya, oh my god, emosinya dibikin naik turun gitu loh dari awal scene sampai ending gitu. Apalagi ada satu adegan dia sama kakaknya segala macam, emosi, bacanya aja emosi gitu, emosi banget. Gak terlalu relate ya? Iya, seseknya tuh sampai kayak lo bisa nggak? Ayo lebih emosi gitu loh, sesak gitu kayak sampai kayak yang baca itu nggak terima lo diginiin gitu. Bener-bener. Kayak kalau nanti ada scene kalau Lunanya marah, orang-orang pada bilang gitu dong marah. Iya bener sih kayak mana? Nah gitu dong emosi. Gak sabar lagi pengen nonton. Kita belum nonton soalnya. Kita belum jadi nonton. tahu. Kita juga belum nonton. Tapi kayak ada beberapa scene yang aku baca scene-nya dia gitu kayak, aduh nggak sabar deh pengen lihat ininya hasilnya gitu loh. Kayak aduh ini soalnya scene emosi gitu loh. Sebenarnya kalau itu mengaduk-aduk emosi kan sih, nanti dia naik turun gitu, atau ya sepanjang film sih sabar aja dia. Akan enggak sih, dia akan ya namanya setiap, makanya aku bilang ini tuh benar-benar kayak filmnya tuh sangat manusia gitu, yang dimana kalau dia di-push terus akan ada titik meledaknya loh gitu. Manusia tuh nggak bisa yang kayak protagonisnya lo pasti akan ada kok gitu loh, sisi yang dicolek dikit bisa meledak juga gitu. Itu tentang karena mungkin ya itu kan Kak Luna kan mendem terus. Iya, kan kami bukan malaikat ya, sebaik-baiknya orang kan tetap ya. Tapi capek nggak ketika kan baca udah sesak, pas memeranin capek nggak? Lumayan, jadi kan memang syutingnya tuh kan ada part kan dibagi-bagi kan, kayak part sama teman-teman dulu, yang pas part keluarga tuh pas banget di akhir, itu lumayan full, wah itu lumayan sih, energinya lumayan terkuras sih. Jadi bersenang-senang dahulu ya, menangis-nangis kemudian. Karena kalau sama teman-teman tuh happy banget kayaknya ada rumah apa, kita excited gitu, dan itu emang yang Kak Luna rasakan gitu loh. Mereka tuh merasa, Kak Luna tuh ngerasa support system 4 orang ini tuh udara segar buat dia ketika dia keluar rumah, ada mereka, terus kayak lupa dengan bebannya sejenak gitu. Ketika balik pulang lagi, kembali pulang deh. Kembali pulang dengan beban aku. Berarti metode syutingnya ini juga ya, pas banget ya sama teman-temannya dulu, taruh pas sama keluarga. Nih gue cemplung sama keluarga lu nih. Kayaknya menurut aku itu udah diperhitungkan ya sama tim produksi gitu. Kayaknya untuk bisa mencapai mungkin yang maksimal udah diperhitungkan untuk dinamikanya itu dibuat kayak gitu. Sampai ke bawah mungkin keluar sampai ke rumah kah, atau kemana-mana itu si emosinya sih kalau untungnya enggak sih, karena kan kita ada acting coach juga ya, terus juga aku belajar juga sama guru acting aku. Intinya
guru acting aku bilang kita tuh acting harus secara sadar gitu loh. Nah, Harus tahu pintu keluar, pintu masuk karakter kita tuh di mana. Jangan sampai kita ke bawah-bawah karena udah bukan porsinya di situ gitu loh. Harus sadar. Ketika udah cut, udah selesai, udah pulang ke rumah harus sadar kalau sudah bukan diri dia lagi gitu loh. Oke. Dan itu berhasil diterapin. Mudah-mudahan sih aku bisa nggak ada Kaluna lagi ya. Maksudnya mudah-mudahan sudah bisa keluar ya kayak gitu. Tapi kalau syuting gimana keseruan sama cast-cast yang sahabatnya ini? Apa ada gengnya sih, ada sebutannya nggak sih berempat ini? Ih seru banget lagi. Sebutannya apa- apa ada sih? nggak? Ada Di namanya. itunya di novelnya tuh ada, aku sampai lupa. Tapi nggak sih, seru banget sih kita Seru, berempat. seru. Makan mulu lah intinya pasti. Iya. Pokoknya kalau yang scene-scene kita berempat tuh ya Fun, kayak nggak kayak syuting. nggak kerja sih, nggak syuting. Main gitu, seru aja. banget. Makanya Ketawa terus. sangat beda banget ketika posisinya di rumah dengan suasana rumah yang kayak gitu, langsung kayak hai, bisa kalian main kesini gitu. Kayak dari kemarin kan promo, terus ditanya lah Hamba nih kan, kayak ada yang susah nggak selama proses syuting? Selama saya syuting sih ketawa mulu ya. Kalau Kaluna mungkin beda gitu. Kalau saya sih ketawa mulu. Kayak kelihatan sih dari teasernya kan kalau sama teman-teman Cerah gitu ya. Di rumah, ini kenapa rumahnya senep gini, kelam gini ya. Dari bentuknya aja pengap ya itu rumah ya. Kayak film horor. Tapi itu rumah benar-benar pengap banget sih. Iya katanya aslinya juga pengap ya. Saya juga pengap. Jadi maksudnya energinya menyatu lah semuanya. Berarti Kak, kalau kalau ini dia berapa bersaudara dia? 3. 3 bersaudara. Oke. Apa yang bikin akhirnya dia jadi andalan keluarga? Mungkin yang dilihat kadang gini, mungkin orang tua tuh ngelihatnya orang yang paling, mungkin dia diam, dia nggak pernah berkeluh kesah gitu. Jadi dilihatnya yang paling, ini yang paling kuat nih anak gue. Secara penghasilan kayaknya dia yang lebih stabil nih gitu loh. Jadi secara tidak sadar mungkin orang tuanya ngerasa kalau ini kayak bisa diandelin deh dibanding kakaknya, karena kan kakaknya satu ibu rumah tangga, yang satu lagi mungkin dilihat si kakaknya yang paling tua ini kerjaannya masih sana sini gitu loh, dan yang paling stabil dan yang paling nggak pernah ngeluh tuh kayak Kaluna, dia nih yang bisa diandalkan gitu sih. Oke. Makanya Kal, ngeluh. Ngeluh bilang panas gitu loh. Bilang aku capek aku capek, tolonglah Ma. Ini bukan kemauanku, Ma. Buat kalian semua kalau merasakan gundah gulana bilang. Emosi, nggak apa-apa, apa-apa. emosi. Ini Mia begini Mia kalau gitu. Ayo doa Kaluna ada gitu-gitu nggak dia tuh? Iya, Kurang iya. lebih kayak gitu sama. Main courage Kaluna kayak, iya, ayo dong beli apa kayak gitu. Dia kan nggak mikirin duit ya kalau dia. Nah, teman-temannya Kaluna tuh se-support apa sih buat si Kaluna ini? Maksudnya selalu adakah mungkin atau mungkin menyediakan apa sharing-sharing apa gitu sebagai teman? Selalu sih. Intinya kayaknya kalau Kaluna nggak ada 4 orang temennya ini, nggak ada support sistemnya ini, kayaknya film ini berubah jadi film horor. Betul, tidak ada warna sekali. Horor. Akan menjadi black and white sih kayaknya. Akan ada adegan sadis seperti itu. Iya betul. Kalau Kaluna tidak ada 4 orang ini kayaknya beda nih. Kayaknya karena teman-temannya ini tuh jadi hidupnya si Kaluna masih lebih Ada lebih, nafas lebih gitu. nafas, lebih stabil gitu, lebih waras. Gitu. Kalau buat kalian berdua, hal baru apa atau hal yang menantang apa nih selama proses syutingnya? Dari Vita dulu deh, ada nggak? Bukan susah tapi ya apa yang baru mungkin dirasain selama berakting? Selama di proses syuting HSL sih scene Mia kayaknya masih santai semua sih. Kalau Kaluna mungkin yang naik ini kali. Apa tuh ya di depan? Oh itu belum ada di teaser ya? Oh iya, spoiler ya situ. Dikit. Ya, kalau Ada apa? Mia Ada mah santai. tantangan, ada. Kalau challenge lebih kayak, kan ini dari film ya, karakternya tuh sudah terbentuk dari imajinasi para pembaca kan. Dari ya novel, mungkin. dari novel. Jadi karakternya tuh sudah terbentuk kan dari apa yang dituliskan di novel. Jadi dan menurut aku fans yang Mbak Almira tuh udah banyak sekali, pembacanya tuh banyak sekali dan sangat apa ya? Engage gitu dengan si karakter ini, jadi tahu detail gitu karakter ini. Jadi menurut aku challenge-nya itu sih, gimana aku bisa mungkin nggak sepenuhnya Sesuai membentuk imajinasinya ekspektasinya mereka, ya, tapi imajinasinya setidaknya mereka. mungkin tidak mengecewakan lah. Iya. Mungkin at least karakter Kaluna yang mereka imajinasikan bisa terinterpretasikan dengan baik, insya Allah gitu. Iya. Akhirnya jadi pressure nggak buat Kak Yunita? Lumayan banget sih.
gitu, karena porsinya juga lumayan banyak, terus juga aku nggak mau mengecewakan banyak pihak yang sudah memberikan kepercayaan kepada aku kan gitu, jadinya mau nggak mau aku harus bisa berusaha lebih ekstra cari cara gimana ya ngulik dan membentuk karakter Kaluna ini supaya lebih utuh gitu. Akhirnya jadi film yang paling ini nggak, paling campur aduk emosinya buat seorang Yunita Siregar. Lumayan lagi karena kan ini kan sebenarnya baru film keempat aku ya, dan menurut aku mungkin, tapi yang sebelumnya juga, tapi kalau di sini tuh porsinya sangat banyak dan emosinya tuh sangat drastis gitu. Bener-bener dia tuh yang memimpin drastisnya emosi naik turunnya tuh dia, jadi menurut aku Iya benar. jadi harus sangat, aku juga harus sangat Kaluna tuh hati-hati. yang membawa cerita dari awal sampai ending gitu. Harus harus benar-benar kayak hati-hati dan ya berusaha keras lah untuk bisa mencapai tujuan semuanya. Tapi gitu. kamu keren loh. Amin, amin. Tapi keren kok. Ntar aku nangis loh di sini. Jangan. Maksudnya lihat hasil teasernya aja tuh kayak Kerasa capeknya sih, kerasa banget capeknya. Aku aja tuh selama syuting kayaknya gue bau banget deh, ngeliat di kaca tuh kayak gue bau deh gitu loh, ngeliat bentuknya tuh kayak enggak kok, Kaluna wangi kok. Tapi aku ngerasa kayak aduh, takut banget saking ngiritnya beli deodoran aja nggak mampu. beli tapi kalau lagi diskon. Mungkin ke luar negeri ya. Tapi emang karakter Kaluna tuh dibangun seperti itu, maksudnya dalam tanda kutip mungkin nggak sempet buat merawat diri kah atau seperti apa dia? Udah nggak sempet sih, karena bener-bener bukan merawat diri aja, percintaan juga dia udah nggak mikirin gitu, karena fokus dia udah beban kehidupan, yang penting gimana jalan besok pagi bangun menjalani kehidupan lagi, menyelesaikan beban, bayar token gitu aja sih fokus kehidupannya. Kalau ada cinta datang alhamdulillah, kagak ada ya udah gitu. Kalau cinta kayak nggak sempet tadi ya. Sempet nggak kepikiran nih kayaknya. Tapi ada nggak love interest di sini? Ada. Ada, alhamdulillah. Ada. Masih manusia bener Masih dia. manusia, makanya manusia sekali. Allah masih baik sama Kaluna. Iya, kan masih diselipkan kebahagiaan melalui sparkling cinta. Dan tapi cinta itu nggak menambah beban dia kan? Untungnya sih malah mensupport dia sih. Kalau menambah beban lagi dia jadi film horor. Udah drama, udah di keluarganya beban, percintaannya toksik misalnya, udah horor. Aduh. Kantornya gimana kantornya? Apakah kantornya juga toksik? Kantornya pun sama. Makanya kalau percintaannya Banyak banget, juga, banyak banget kerjaan Kaluna dari di teaser dia ngeberesin gorengan segala macam itu. Makanya yang bikin dia nafas tuh ya teman-temannya ini aja. Cuma sahabat-sahabatnya dia doang. Iya. Kalau jadi Mia, apa yang seru buat seorang Vita menjadi tokoh Mia ini? Lebih bisa lepas ya. Mungkin kalau teman-teman tuh pada bilang kayak ini mah lo jadi diri lo sendiri gitu. Iya sih, lebih berasa sih gitu, tapi lebih versi lepas aja kalau di situ. Kalau di rumah kan aku lebih kalem. Yakin? Ya kan aku ada suami dan anak-anak, aku nggak mungkin kan harus aku menjadi harus menjadi panutan. panutan, harus menjadi contoh yang baik. Tapi kalau di lokasi kan kayak hai gitu. Panutan. Jadi kayak seru sih, karakter Mia seru. Fun. Tapi mirip-mirip nih, apa yang akhirnya Vita lihat kayak nih Mia asik juga nih, seru juga nih ketika diperanin, ketika dijalanin, bagian mananya gitu? Semuanya sih, semua bagian aku seneng jadi Mia. Maksudnya ya Mia juga karakternya bukan yang karakter yang dibuat-buat fiktif gitu loh. Maksudnya emang ya ada juga modelan kayak Mia gitu. Jadi kayak ya udah aku jalaninnya pun juga masih yang apa ya? Ya masih sesuai gitu loh. Nggak yang dibuat-buat atau kayak gimana, maksudnya sejalannya aja. Maksudnya kayak kita pas lihat teasernya aja kan kayak kok banyak yang ngakak-ngakaknya gitu. Padahal waktu pas syuting tuh nggak sengakak itu juga sih. Maksudnya ngakak tapi nggak sengakak itu gitu loh. Maksudnya kita nggak ada yang kita buat-buat Gak ada juga. yang dibuat, iya. Namun situasinya aja Situasinya. Iya, situasinya mendukung aja. Mungkin pas lihat kayak ih lucu banget. Ada nggak sih mungkin kalau ketika Mia secara fashion mungkin dia lebih berani, lebih bisa ekspor, tapi kalau Vita kayak gue gak akan berani se-ekspor Mia, dia tuh gak bakal berani secepat-cepat dia deh. Kalau Mia tuh lebih colorful. Kalau aslinya mungkin aku masih yang kayak hati-hati. Maksudnya colorful boleh tapi kayak lihat-lihat gitu, jangan bikin mata orang rusak ya kan. Kalau di situ Mia masih berani, lebih berani sih kalau untuk fashion dia. Itu sih. Ini syutingnya kapan kalau? Februari. Kita sempat kemarin pas lagi puasa ya. Iya, sempat bulan syuting. puasa, pas awal bulan puasa. Kita masih syuting itu. Oh, berarti sampai awal puasa. Iya. Berarti berapa lama tuh? Sebulan.
Hampir sebulan, sama preparation segala macam 2 bulan lah. Kak Luna full sebulan. Kalau aku cuman 12-13 hari. Dan itu semua di Jakarta kan? Di Jakarta semuanya, karena kan emang hiruk pikuk Jakarta, dan Kak Luna sendiri kan emang dari novel pun emang dia tinggalnya di Tebet gitu loh. Dan itu ya gimana kisruhnya jalanan kalau lagi macet ya itu di Jakarta gitu. Kira-kira di film ini selain sosok Kak Luna yang sandwich ini yang relate sama orang-orang, apalagi nih yang kira-kira orang-orang kalau nonton, iya lagi gue ngerasain kayak gini, apalagi nih? Semuanya. Kata aku mah waktu pas kita baca scene-scene-nya tuh semuanya ini mah bener-bener nggak, maksudnya ya orang pasti ngerasain semua itu. Nanti deh nonton deh pokoknya. Mungkin yang buat Kita kayak, aja nggak sabar, cast-castnya aja nggak sabar nih mau lihat gitu. Mungkin kayak bisa kayak misalnya keluarganya Kak Luna gitu ya, mungkin Iya, nanti yang apalagi pas keluarga. nonton kayak mungkin nantinya bisa bercermin gitu. Oh mungkin aku seharusnya berbuat seperti ini ya. Nggak apa-apa tuh minta tolong ya gitu. Yang diharapkan sih seperti itu ya. Mungkin yang sandwich bisa ngajak orang tuanya. Boleh banget. Kalau tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, mah, aku Ayo kita beliin nonton, tiket ada ke film bioskop. bagus. aku beliin tiket nonton, kita nonton yang bagus. Coba Bagus deh deh kita katanya. nonton deh. Kalau nggak bisa menyampaikan gitu aja caranya. Kayak mama aku juga mau aku ajak nonton. Bersama dengan adiknya juga. Iya, kayaknya deh. Aduh, ini kapan tayangnya jadi? 26 September 2024. Oke, kalian close ini terakhir dari Kak Yunita sama Kak Vita, boleh di share, dibilang ke teman-teman Tribuners, kira-kira ketika film nanti tayang, experience apa nih yang didapat sama penonton saat nonton film Home Sweet Loan ini? Experience horror. Experience horror untuk pendewasaan hidup ya. Pendewasaan hidup di atas Gimana? 30. Tekanan batin mungkin. Berhadapan dengan KPR dan token menyala. Kalian tidak sendiri. Silakanlah lihat Kak Luna ini nanti ya. Yang kita harapkan kali ya berarti ya. Yang kita harapkan film ini bisa memeluk erat semua para pejuang hidup gitu. Maksudnya dengan film ini kadang tuh kita kalau misalnya nggak sendirian kan lebih kayak ternyata gue nggak sendirian deh, beban ini tuh semua orang tuh bebannya tuh sama ya kayak gue gitu. Jadi mungkin yang diharapkan bisa lebih semangat gitu loh setelah nonton film ini gitu. Terus Jadi juga, punya harapan. Iya punya harapan, benar itu banget sih gitu kan, karena harapan punya rumah mungkin banyak banget orang yang pengen punya rumah. Jadi bisa yang tadinya harapannya gue kubur aja deh, mudah-mudahan bisa lebih semangat mengejar harapannya gitu sih. Dan ya pastinya ada tempat tersendiri lah film ini di hati semuanya, jadi bisa ngajak teman-teman kalian juga buat nonton gitu setelah nonton. Teman, Keluarga. Drama-drama keluarga begini yang biasanya bikin penonton campur aduk nih biasanya nih. Mudah-mudahan ya. Ya, bismillah. Jadi tayang tanggal 26 September 2024. Bulan depan. Oke, makasih buat Kak Yunita dan Kak Vita udah mampir ke Si Paling Seleb Tribun. Buat teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Home Sweet Loan di bioskop tanggal 26 September 2024. Nontonnya di bioskop, jangan nunggu yang bajakan-bajakan, jangan lihat yang bajakan di platform ilegal lainnya, dan nonton aja, nggak usah direkam. Yang penting Betul. ajak orang tua, ajak keluarga, Nonton dinikmati dirasa api. ajak orang tua, siapa tahu siapa tahu keluarganya bisa Ya sadar. kan namanya ikhtiar. Jangan lupa bawa Tisu. Jadi ternyata ada notesnya, jangan lupa bawa tisu. Jadi buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Si Paling Seleb, dan jangan lupa nonton terus konten-konten tribunnews.com. Akhirnya sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.